Shalom teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Piska yang akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas berkat Tuhan di hidup kita, sehingga saat ini kita dapat diizinkan untuk melaksanakan pembelajaran walaupun masih dalam keadaan online. Kepada yang terhormat Bapak Ridwan SS MA selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sastra dan teman-teman yang berbahagia dalam Tuhan. Saya harap kita semua tetap sehat dan semangat pada hari ini. Terlebih kita akan belajar sedikit dari materi kelompok 7, yakni tentang sejarah sastra periode 80-an. Pemaparan materi kali ini akan dibawakan oleh pemateri-pemateri dari kelompok 7. Yang pertama yaitu saya sendiri, yang kedua yaitu Musfahira Tahir, yang ketiga Jelin Angkrilisari, yang keempat Nur Afina, dan yang kelima Nur Cahyani Ahmad. Kepada yang telah ditunjuk berturut-turut dengan kasih dipersilakan. Saya akan memaparkan sedikit mengenai sejarah dan latar belakang munculnya sastra angkatan 80-an. Yang pertama yaitu sejarah sastra angkatan 80-an. Kelahiran sastra angkatan 80-an ini diwarnai dengan aturan-aturan yang ketat dan dipengaruhi oleh kegiatan politik. Angkatan 80-an lahir pada masa pemerintahan Soeharto, era Orde Baru. Periode sebelumnya telah terjadi pergeseran wawasan dan pergeseran estetik khususnya pada kata. Dasar tersebut menyebabkan lahirnya periode angkatan 80-an yang menekankan pada pemikiran dan cara penyampaian dalam karya sastra. Periode 80-an ini merupakan sastra yang dinamik yang bergerak bersama masyarakat Indonesia menuju kehidupan yang baru dengan wawasan konstitusional. Lahir dari konsepsi improvisasi dalam penggarapan karya sastra menuju hasil dan bobot maksimal, serta baru dari konsep yang menentang pada kehidupan. Kemudian yang kedua yaitu latar belakang munculnya sastra angkatan 80-an. Sastra angkatan 80-an berada di tengah lingkungan yang masyarakatnya mengalami diplomatisasi yang nyaris total. Karya sastra yang lahir pada tahun 80-an dipengaruhi proses diplomatisasi tersebut. Oleh karena itu, sastra yang muncul pun jadi tidak sesuai dengan realitas sosial politik, serta tidak menunjukkan kegelisahan dan kesakitan kolektif masyarakat pada masa itu. Beberapa sastrawan yang dapat mewakili angkatan dekade 1980-an ini antara lain adalah Remi Silado, Yudhistira Ardinugraha, Nurka Mahendra, Seno Gumira Ajidarma, Pipit Senja, Kurniawan Junaidi, Ahmad Fahrawi, Niki Hidayat, Arifin Nurhasbi, Tarman Effendi Tarsyad, Nur Aini Cahyani Kairani, dan Tajudin Nurgani. Kurang lebih seperti itulah pemaparan materi mengenai latar belakang dan sejarah sastra periode 1980-an. Baik, di sini saya akan menyebutkan karakteristik dari sastra angkatan 80-an. Yang pertama yaitu puisi yang dihasilkan bercorak spiritual religius yang terdapat pada karya Kubakar Cintaku, hasil karya dari Emba Ainun Najib. Yang kedua, sajak banyak mengangkat tentang tema ketuhanan dan mistikisme. Yang ketiga yaitu sastrawan menggunakan konsep improvisasi. Yang keempat, karya sastra yang dihasilkan mengangkat dari masalah konsep kehidupan masyarakat seperti sosial, politik, dan budaya. Yang kelima, menuntut hak asasi manusia seperti kebebasan. Yang keenam, bahasa yang digunakan realistis, bahasa yang ada di masyarakat dan romantis. Yang ketujuh, terdapat konsepsi pembebasan kata dari pengertian aslinya. Yang ke-8, mulai menguat pengaruh dari budaya barat, di mana tokoh utamanya biasanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur. Yang ke-9, didominasi oleh roman percintaan. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10, yaitu novel yang dihasilkan mendapat pengaruh kuat dari budaya barat, yang dimana tokoh utamanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur dan mengalahkan tokoh antagonisnya. Adapun tokoh-tokoh dari angkatan 80-an yaitu Hilman Hariwijaya, Margate, Nurhayati Sri Hardini atau biasa dikenal sebagai Nahdini. Yang keempat, Mirawijaja, dan yang kelima yaitu Ahmadun Yose Ervanda. Yang selanjutnya, tokoh-tokoh sastra angkatan 80-an. 1. Hilman Hariwijaya.
A. Lupus. Lupus adalah karakter tokoh laki-laki yang diciptakan Hilman di tahun 1986 melalui cerpen di majalah Hai, dibukukan pada November. B. Olga. Olga adalah karakter tokoh wanita yang diciptakan Hilman pada tahun 1990 di majalah Mode, pertama kali dibukukan pada Juli 1990. C. Lulu. Lulu adalah pemetaran dari cerita Lupus, tokoh sang adik. Buku ini ditulis Hilman bersama Boim, Lebon, dan Gusur Adikarya. D. Keluarga Hantu. Keluarga Hantu adalah seni keempat Hilman yang ditulis bersama Boim. Selanjutnya nomor 2, Marga Joa. Daftar berikut ini memuat sebagian dari karya Marga Joa. Yang pertama, judul Sekal dalam 100 tahun kumpulan satir tahun 1990. 2. Judul Desa tahun 1990. 3. Judul Sambilu Bermata Dua tahun 1989. 4. Judul Pakai Edelweiss tahun 1988. 5. Judul Untukmu Nana tahun 1986. 6. Judul Saskia Sebuah Trilogi tahun 1987. 7. Judul Buku Gundali tahun 1987. 8. Judul Rahasia Dokter Sabara tahun 1987. Yang ke-9, Sadar Merah tahun 1987. Yang ke-10, Foto Morgana tahun 1988. Yang 11, judul Monik Sekumpulan Cerpen tahun 1988. Yang ke-12, Sebuah Ilusi. Yang ke-13, judul Lalu Cinta Kumpulan Cerpen. Yang ke-14, Sepotong Hati Tua. Perkenalkan, nama saya Norafina. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Jelin Agrinisari mengenai tokoh-tokoh sastra angkatan 80-an. Nah, adapun tokoh sastra angkatan 80-an yang ketiga ini adalah Nurhayati, Sri Hardini, Siti Nukatin, atau yang lebih dikenal dengan N. Hadini. Beliau ini merupakan salah satu tokoh sastra kenamaan di Indonesia. N. Hadini juga merupakan peraih penghargaan Xiao Right Award di bidang sastra dari pemerintah Thailand. Ia juga digelari sebagai pengarang sastra feminis. Beberapa karya N. Hadini ini yang terkenal diantaranya 1. Pada Sebuah Kapal tahun 1972, 2. Labarka tahun 1975, 3. Namaku Hiroko tahun 1977, 4. Orang-orang Tran tahun 1983, 5. Perempuan Dua Hati tahun 1986, dan yang ke-6, Hati yang Damai tahun 1998. Belum lagi termasuk karya-karyanya dalam bentuk kumpulan cerpen, novel, atau cerita kenangan. Kebanyakan di antara novel-novelnya itu bercerita tentang kewanitaan. Kemudian tokoh yang keempat ini adalah Mirawijaja. Novel Mirawijaja yang paling terkenal berjudul Di Sini Cinta Pertama Kali Bersemi, yang telah diterbitkan pada tahun 1980. Hingga tahun 1995, Mira telah menerbitkan lebih dari 40 novel. Kebanyakan diantaranya telah diangkat menjadi film dan sinetron. Adapun tokoh yang kelima ini yaitu Ahmadu Nyosi Herpanda. Karya-karya beliau dipublikasikan di berbagai media sastra dan antologi puisi yang telah diterbitkan di dalam dan di luar negeri. Antara lain, 1. Ladang Hijau yang diterbitkan di SK Publishing pada tahun 1980. 2. Sang Matahari, kumpulan puisi bersama Ragil Suwarna Pragolapati, Nusa Indah ND pada tahun 1984. 3. Syair Istirah bersama Erna Ainun Najib dan Suminto A. Sayuti, Masyarakat Putika Indonesia pada tahun 1986. 4. Sajak Penari, kumpulan puisi Masyarakat Putika Indonesia pada tahun 1990. 5. Sebelum Tertawa Dilarang, kumpulan cerpen Balai Pustaka pada tahun 1997. Nah, mengenai penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nur Cahyani Ahmad. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
Perkenalkan, nama saya Nur Cahyani Ahmad, akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang kualitas angkatan 80-an. Adapun kelebihan dan kekurangan angkatan 80-an, yaitu kelebihan angkatan 80-an pertama, memiliki wawasan yang estetik yang sangat luas. Kedua, bertema tentang tema percintaan dan kisah kehidupan ini pun didasari oleh kemajuan ekonomi dan hidup yang indah bagi masyarakat, sehingga memberikan kesan kebahagiaan bagi para pembacanya. Yang ketiga yaitu menekankan pada pemikiran dan cara penyampaian kita dalam berkarya sastra. Keempat, periode 80-an ini merupakan sastra yang dinamik, yang dimana bergerak bersama dengan masyarakat Indonesia untuk menuju kehidupan yang baru dengan wawasan konstitusional. Kelima, para sastrawan mengikuti perkembangan zaman yang dimana dituntut untuk berani dan berkreativitas dalam berkarya. Keenam, periode 80-an ini juga mempunyai karya sastra film yang berkembang pada masa itu. Yang ketujuh yaitu karya sastra angkatan 80-an ini juga tumbuh sastra yang beraliran pop. Adapun kekurangan karya sastra angkatan 80-an ini yaitu pertama, karya sastra angkatan 80-an diwarnai dengan aturan-aturan politik yang sangat ketat. Kedua, adanya pengaruh proses depolitisasi. Dan yang ketiga yaitu sastra yang muncul jadi tidak sesuai dengan realitas atau kenyataan pada sosial politik, yang dimana tidak menunjukkan kegelisahan dan kesakitan kolektif masyarakat pada masa itu. Sekian materi yang saya bawakan, saya kembalikan kepada moderator. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Adapun kesimpulannya yaitu periode 80-an ini merupakan sastra yang dinamik yang bergerak bersama masyarakat Indonesia untuk menuju kehidupan yang baru dengan wawasan konstitusional. Angkatan 80-an lahir pada masa pemerintahan Soeharto era Orde Baru. Periode 80-an lahir dari konsepsi improvisasi dalam penggarapan karya sastra menuju hasil dan bobot maksimal, serta baru dari konsep yang menentang pada suatu kehidupan. Para sastrawan mengikuti perkembangan zaman yang dituntut adanya keberanian dan kreativitas untuk berkarya. Banyak karya sastra yang dijadikan drama radio pada periode 80-an ini. Karya sastra film juga berkembang pesat. Perfilman Indonesia banyak ditonton dan diminati oleh masyarakat, dan para sutradara pun aktif menciptakan film-film baru. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.